Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Siyadatul ulama'il syurafa wa sa'adatul masyaikh al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin. Wa ba'd. Kepada para alim ulama, para kiai, para muallim, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, sepuh kita, panutan kita semua, yaitu Syekhi Al-Walid Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituri hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Selanjutnya, salam penghormatan ini dengan penuh rasa mahabbah kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ahiba'il kiram, baru saja tamu kita yang terhormat, yang sama kita cintai dan sama kita harapkan, yaitu Profesor Dr. Anies Baswedan meninggalkan tempat. Karena memang pagi ini ada beberapa tempat yang harus beliau datangi. Ada tempat yang beliau boleh menyampaikan sambutan, ada tempat yang beliau nggak boleh menyampaikan sambutan. Sebab kalau tadi beliau menyampaikan sambutan, urusannya besok Kiai Khalil dipanggil oleh Panwaslu. Nah, jadi supaya masyarakat jangan salah paham, memang ada aturan. Jadi ada tempat yang memang sudah terjadwal sebagai tempat-tempat kampanye. Nah itu beliau boleh menyampaikan kampanyenya. Tapi ada tempat-tempat yang beliau hanya bersilaturahim, duduk, bertamu. Nah itu nggak boleh. Begitu bicara sepatah kata, besok semua panitia diangkut ke Panwaslu. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi harap dimaklumi. Nah karena itu tadi beliau meninggalkan tempat, harus ke Mampang, kemudian ada beberapa tempat lainnya yang harus beliau datangi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bisa dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin kita semua di Jakarta, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tadi sambutan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan sangat menarik. Karena tadi beliau singgung kepada kita bahwa politik itu merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi jangan sekali-kali ada yang mengatakan agama dan politik harus dipisah. Ada yang mengatakan bahwa urusan agama nggak boleh dibawa-bawa dalam urusan negara. Nah itu pemikiran semacam itu merupakan pemikiran sekuler. Dalam bahasa Arabnya disebut al-ilmaniyah. Makna daripada al-ilmaniyah adalah fasluddin anid daulah, yaitu memisahkan agama dari urusan negara. Nah karena itu di sini saya ingin ingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum,
al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi tegas Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hai Nabi, hari ini hai Rasul, hari ini ya Muhammad, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu. Jadi ayat ini merupakan syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi yang maha suci bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang sempurna, bahkan agama yang paripurna, yang tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun keburukan, dan tidak ada satupun persoalan yang tidak ada aturannya dalam Islam, ya ikhwah. Jadi mulai dari persoalan ibadat sampai persoalan muamalat, dan dalam muamalat mulai dari persoalan rumah tangga, warisan, sampai kepada persoalan bagaimana cara bertetangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, semuanya lengkap ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat pernah mengatakan radhiyallahu taala anhum, mereka pernah mengatakan qad allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Jadi apa kata para sahabat? Mereka mengatakan qad allamana Rasulullah itu telah mengajarkan kami kulla syai'in, tentang segala sesuatu, hatta al-khara'a, sampai kepada urusan al-khara'. Al-khara itu urusan kotoran, urusan jamban, saudara. Jadi kalau sahabat mengatakan kami telah diajarkan oleh Nabi tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami juga diajarkan. Maksudnya urusan jamban diajarkan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam ini ada seperangkat aturan bagaimana kita bermuamalah dengan jamban. Bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara keluar dari WC, kaki mana yang didahulukan untuk masuk ke WC, kaki mana pada saat didahulukan untuk keluar dari WC, kemudian apa yang kita baca sebelum masuk ke WC, apa juga yang kita baca setelah keluar dari WC, kemudian apa yang boleh kita lakukan di WC dan apa yang nggak boleh kita lakukan di WC. Jadi semua diajarkan oleh Nabi. Artinya di sini para sahabat Nabi mengingatkan kalau urusan jamban saja sampai begitu detail Nabi ajarkan kepada umatnya, apalagi urusan berumah tangga, apalagi urusan berekonomi, apalagi urusan berniaga, apalagi urusan bermasyarakat, apalagi urusan berbangsa dan bernegara, termasuk urusan politik. Tidak ada satupun yang diluputkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada umatnya, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, kalau ada ulama bicara politik di masjid, itu bukan politisasi masjid, bukan. Beda politisasi masjid dengan mengajarkan politik di masjid, itu beda. Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu bagian dari ajaran Islam. Anda boleh buka kitab fikih yang mana saja, saudara. Di situ ada fikih, di situ ada kitabut thahara, ada kitabus shalah, ada kitabus shaum, ada kitabus zakah, ada kitabul haj. Dan kalau itu kita teruskan, nanti ada kitabul imamah. Sebagian kitab fikih menyebut kitabul imarah, atau dalam bahasa fikih modern disebut fiqhun nuzum. Itu artinya adalah fikih politik, fikih tata negara, fikih tata pemerintahan. Jadi yang namanya politik itu merupakan salah satu bab daripada pelajaran ilmu fikih, saudara. Jadi nggak mungkin fikih, saudara, politik itu dipisahkan dari Islam. Nggak mungkin, saudara. Jadi kalau ada dalil-dalil tentang sholat kita ambil, tapi dalil-dalil politik kita buang, nggak boleh. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Apa engkau ini beriman dengan sebagian isi daripada kitab suci, yang sebagian lagi kau ingkari? Enggak boleh, saudara. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh, secara seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, ambil aturan ibadatnya, ambil aturan muamalatnya, ambil aturan sholatnya, ambil aturan zakatnya, tapi ambil juga dong aturan ekonominya, aturan politiknya, aturan negaranya, saudara. Karena Islam ini lengkap, Islam ini sempurna, Islam ini paripurna. Nggak ada urusan yang nggak diatur dalam Islam, saudara. Jadi terlalu bodoh dan terlalu naif kalau ada orang mengaku Islam terus mengatakan agama dan politik nggak boleh digabung, agama dan politik harus dipisah, negara dengan agama nggak boleh disatukan. Urusan agama adanya di masjid, adanya di musola, adanya di majelis taklim. Tapi kalau sudah di parlemen nggak usah bawa-bawa agama, itu ajaran sekuler, itu bukan dari ajaran Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat telah jelas memfatwakan bahwa sepilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, ajaran sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam, saudara. Takbir. Nah ini mestinya dipatuhi oleh negara. Saudara, buat apa ada Majelis Ulama Indonesia kalau umaroknya nggak mau mematuhi fatwa dari para ulama? Saudara, jangan nanti mengatakan oh ulama ini berpolitik, oh ulama ini melakukan politisasi. Bukan melakukan politisasi, karena Islam ajaran yang sempurna. Masalah politik ada dalam ajaran Islam, sehingga tidak bisa tidak. Kalau kita bicara Islam, pasti kita akan bicara ibadat, kita akan bicara muamalat. Kalau kita bicara muamalat, bukan hanya kita bicara niaga ekonomi, tapi juga harus bicara tentang politik dan tata negara, saudara. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, baik saudara. Sekarang kita lanjutkan. Hati-hati dengan propaganda kaum liberal. Propagandanya kedengarannya manis, tapi sebetulnya itu propaganda sadis, saudara. Saya kasih contoh. Orang-orang liberal ini bicara di hadapan umat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang kelihatannya seolah-olah arif dan bijak, bahkan dikemas sedemikian rupa seolah-olah mereka cinta Islam dan cinta ulama, saudara. Tapi tujuannya untuk membunuh daripada pemikiran umat Islam yang benar. Saya kasih contoh. Apa mereka bilang? Saudara, yang pertama mereka bilang, saudara-saudaraku, Islam itu agama yang mulia, Islam itu agama yang suci dan bersih. Sedangkan politik itu penuh intrik, politik itu kotor, politik itu jahat. Karena itu ayo kita jaga Islam yang suci dan bersih, jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor, busuk, dan jahat. Luar biasa. Saya mau tanya saudara, kalimatnya saudara kelihatannya benar gak? Kelihatannya benar gak? Kelihatannya muji Islam, saudara. Kelihatannya muji Islam. Saudara-saudara, Islam itu agama suci, agama bersih. Politik itu kotor. Jangan Islam yang bersih dan suci dibawa ke kobangan yang kotor. Nah, ngomong di depan umat yang ngaji jarang, tuh umat ngangguk-ngangguk. Iya ya, bener juga. Ayo, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Saya kasih contoh lagi yang kedua, saudara. Apa mereka bilang? Saudara-saudara, cintailah ulama. Ulama itu manusia mulia, dimuliakan oleh Allah. Ulama itu derajatnya tinggi. Dia pakai ayat,
yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ulama itu mulia, ulama itu tinggi, ulama itu harus kita cinta. Sedangkan politik itu jahat, busuk, tempat sampah. Jaga ulama kita, jangan sampai masuk ke tempat sampah, jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor dan busuk. Coba lihat ngomongnya kayak bener gak? Ngomongnya kayak bener gak? Saya mau tanya, dia bilang ulama mulia, bener gak? Ulama bagus, bener gak? Ulama harus dijaga, bener gak? Bener, saudara. Nah, kemudian politik kotor, ayo kebanyakan orang bilang bener gak? Iya, politik kotor, politik busuk. Ini namanya propaganda, ini tipuan-tipuan pemikiran, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Baik, yang ketiga, boleh nambah? Ini bukan nasi uduk nih, nambah nih. Baik, saudara, yang ketiga, mari kita lihat apa mereka bilang. Mereka puji syariat Islam. Saudara, syariat Islam itu syariat dunia akhirat, syariat yang penuh berkah, syariat yang wajib untuk kita tegakkan. Hukum Islam itu indah. Maka itu dulu di zaman Nabi dan para sahabat, mereka itu adalah umat yang terbaik. Kemudian mereka terapkan itu syariat Islam yang juga terbaik. Makanya mereka menjadi umat yang terbaik. Nah, tapi zaman sekarang umat Islam ini banyak yang lemah iman, banyak yang lemah amalnya. Mereka belum menjadi umat yang terbaik. Terlalu berat kalau mereka harus menerapkan syariat Islam. Jadi sekarang kita harus memperbaiki akhlak umat dulu. Kita perbaiki dulu perilakunya. Nanti kalau perilakunya sudah bagus, akhlaknya sudah mulia, sudah seperti zaman sahabat, baru kita perjuangkan penerapan syariat Islam. Ayo, kelihatannya bener gak? Ayo jujur, kelihatannya bener gak? Ini namanya kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya dikemas seolah-olah itu kalimat hak, kalimat mulia, tapi tujuannya batil. Tujuannya ingin menjauhkan umat daripada perjuangan penerapan syariat Islam, saudara. Luar biasa. Ini jebakan-jebakan pemikiran. Ini tipuan-tipuan pemikiran, saudara. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, saudara, begitu juga yang nomor 3, harus bisa kita counter, harus bisa kita jawab, harus bisa kita tanggapi, harus bisa kita berikan penjelasan kepada umat. Mana letak kebobrokan daripada propaganda tadi, saudara? Kalau mereka mengatakan agama Islam itu suci dan bersih, betul. Kalau mereka mengatakan ulama itu sangat mulia, harus dijaga, betul. Tapi kalau mereka mengatakan politik itu kotor, tunggu dulu, saudara. Siapa bilang semua politik itu kotor? Politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Kalau politik itu berdiri atas dasar iman dan takwa, kalau politik itu dijalankan hanya untuk mencari ridho Allah, kalau politik itu dikelola dengan aturan syariat yang benar, maka dia akan menjadi politik yang benar, politik yang baik, politik yang bersih, politik yang bermanfaat. Itu yang tadi disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan yang disebut as-siyasatus syar'iyyah, politik syariat. Tapi memang kalau politik itu dikelola dengan hawa nafsu, dikelola dengan syahwat, politik itu dijauhkan daripada ajaran agama, maka dia akan menjadi politik yang kotor, politik yang busuk, politik yang rusak. Politik yang seperti inilah yang boleh dimasuki oleh ulama. Politik yang seperti inilah yang gak boleh dimainkan oleh ulama. Ulama dan umat Islam wajib untuk mengelola politik yang bersih, politik yang baik, politik yang syar'i, politik yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi politik ada dua, saudara. Ada politik khair, ada politik su. Ada siasat syar'iyah, ada politik syariat, ada politik yang nggak ikut syariat. Jadi mesti dipilah politik yang mana yang ulama nggak boleh ikut, politik yang mana yang Islam nggak boleh dibawa-bawa, yaitu politik yang kotor, saudara.
Nggak boleh bawa-bawa Islam seperti sekarang ini, saudara. Mereka yang mengaku Islam, yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin, mereka bawa-bawa ayat Al-Quran, mereka bawa-bawa hadis. Itu yang disebut mempolitisasi agama, saudara. Mereka putar balikin ayat Quran, mereka putar balikin hadis Nabi. Yang seperti itulah Islam tidak boleh untuk dibawa-bawa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam yang suci, Islam yang bersih, justru saudara harus hadir di tengah-tengah politik, supaya politik itu bersih, supaya politik itu suci, supaya politik itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mengatakan agama dan politik harus dipisah, itu yang mengatakan sedemikian rupa, saudara patut diduga menjalankan politik komunis, politik ateis, politik yang memang tidak mau bersentuhan dengan agama, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang kalau kita bicara ulama mulia, ulama dimuliakan Allah. Betul, betul, saudara. Ulama-ulama khair, ulama-ulama yang istiqomah, mereka dimuliakan Allah dan wajib untuk kita cintai serta kita ikuti, saudara. Oh, tapi kan politik kotor. Bagaimana kalau ulama terjun ke sana? Politik yang mana? Justru ulama itu wajib membersihkan politik yang kotor. Ulama itu wajib, saudara, untuk membersihkan ruang-ruang politik dimanapun dia hidup, saudara, agar tidak dikotori oleh manusia-manusia busuk yang suka memanipulasi hujah dan korupsi dalil untuk menyesatkan umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayo saya mau tanya semua, Islam suci tidak? Islam bersih tidak? Jadi kalau politik saudara diwarnai dengan Islam, maka menjadi politik yang politik yang kalau begitu Islam perlu hadir tidak di ruang politik? Perlu hadir tidak? Wajib hadir tidak? Nah, begitu juga ulama mulia tidak? Ulama di sisi Allah bagus tidak? Nah, kalau begitu ulama terjun ke politik, saudara, wajib tidak ulama membersihkan politik? Wajib tidak ulama menjaga politik? Itu yang mesti kita pahami, bukan ulama yang gak dikasih berpolitik. Dan maaf, kadang-kadang dari tokoh agamanya, baik dari kalangan habaib maupun kiai, terpengaruh dengan propaganda mereka. Kadang-kadang di majelis-majelis mengatakan, sudah ini majelis taklim, jangan bicara politik. Banyak yang bicara begitu, saudara. Ini keluar dari mulut kiai. Saya tanya, banyak tidak? Banyak tidak? Nah, apakah si kiai liberal? Bukan. Si kiai bukan liberal. Cuman si kiai menjadi korban dari propaganda liberal. Karena dia tidak paham politik, dia tidak ngerti politik, dia punya perasaan takut yang begitu besar terhadap politik di sekelilingnya yang selama ini begitu kotor, begitu jahat, sehingga saudara, dia ingin jauhkan majelisnya daripada politik. Itu cara yang tidak betul. Cara yang betul, kalau dia tidak mau berpolitik nggak apa-apa, itu hak dia. Dia tidak mau ikut politik praktis, itu hak dia. Tapi jangan menghapus politik dari ajaran Islam, saudara. Jangan menghapus politik dari pengajaran kepada umat, saudara. Nggak boleh. Kalau itu dilakukan oleh para kiai dan para habaib kita, sadar atau tidak sadar, mereka telah ikut memuluskan, melancarkan jalan kaum liberal untuk menjauhkan Islam dan ulama dari urusan politik, saudara. Na'udzubillah min. Nah, baik, saudara. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau mereka katakan, ya tapi kan dulu di zaman Nabi dan para sahabat mereka orang-orang mulia. Kalau syariat Islam diterapkan, ya cocok. Syariatnya mulia, masyarakatnya juga bagus. Tapi zaman sekarang masyarakatnya banyak rusak, masyarakatnya banyak lemah iman, masyarakatnya banyak melakukan kemunkaran. Berat dong kalau mereka menerapkan syariat Islam. Saudara, kalau ingin bicara seperti itu, kita tengok dulu. Pertanyaannya, apa betul dulu para sahabat, kalau orang Betawi bilang, ujuk-ujuk jadi umat yang baik? Enggak, saudara. Semua ada proses. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islam, saudara, penyembah berhala. Sebelum masuk Islam, mengubur hidup putri kandungnya sendiri. Saudara, apa Sayyidina Umar begitu lahir sudah mulia?
Apa begitu lahir sudah jadi umat yang terbaik? Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka belum baik sebelum mengenal Islam, saudara. Mereka menjadi baik setelah mereka mengenal Islam, dan mereka semakin baik setelah mereka mengamalkan Islam, dan kebaikan mereka makin sempurna manakala syariat Islam mereka tegakkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Faqala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini, hei para sahabat Nabi, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Kenapa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu sekalian menyerukan kepada kebajikan dan mencegah daripada kemunkaran. Jadi kenapa sahabat menjadi umat yang terbaik? Karena mereka mencegah, yaitu daripada kemunkaran, karena mereka menyerukan kebaikan, karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak sekonyong-konyong mereka menjadi umat yang baik. Sudah. Begitu juga kita. Kalau saat ini saudara kita masih banyak di tengah kita merajalela kemunkaran, merajalela kemaksiatan, masih banyak umat Islam yang tidak menegakkan sholat dan seterusnya, saudara. Justru kenapa? Karena kita meninggalkan syariat Islam. Saudara, dengan menegakkan syariat Islam, mereka kita giring supaya enggak ninggalin sholat, supaya enggak ninggalin puasa, supaya enggak ninggalin zakat. Suka atau tidak suka, wajib mereka sholat. Suka atau tidak suka, wajib mereka puasa. Rela atau tidak, wajib mereka untuk membayar zakat. Saudara, digiring mereka untuk menjalankan syariat sehingga ke depan mereka bisa menjadi umat yang terbaik. Saudara, bagaimana mereka bisa menjadi umat yang terbaik kalau syariat tidak ditegakkan? Bagaimana mereka bisa menjadi umat yang terbaik kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan? Bagaimana mereka bisa menjadi umat yang terbaik seperti kondisi daripada sahabat Nabi kalau saat ini mereka dijauhkan daripada penerapan syariat Islam, saudara? Jadi perbaikan akhlak umat dengan penerapan syariat Islam wajib jalan secara simultan, saudara. Jadi jangan ada cerita kita betulin dulu akhlaknya, nanti kalau udah betul semua baru terapin syariat Islam. Nah kalau nggak betul-betul nggak jalan-jalan untuk syariat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ibarat orang sholat, saudara. Ibarat orang sholat, ada ustadz ceramah, maksudnya ustadz bagus buat dorong anak muda supaya sholat dengan ikhlas. Nah, Ustadz ngomong apa? Saudara-saudara, buat apa kita sholat kalau kita tidak ikhlas? Ikhlaskan niat hanya untuk Allah supaya sholat kita diterima. Saya tanya, ceramah Ustadz bagus gak? Bagus. Cuman ada anak muda yang gagal paham. Begitu dengar, pulang, besok dia nggak sholat. Kita tanya, ente kenapa nggak sholat? Apa dia bilang? Ya habis malam ada ceramah. Buat apa sholat kalau nggak ikhlas? Saya selama ini nggak ikhlas. Daripada saya sholat percuma, mendingan nggak sholat. Masya Allah, kita tanya, jadi nanti sholatnya kapan? Nanti kalau udah ikhlas. Nah kalau nggak ikhlas, kira-kira jelas gak? Ini gagal paham. Tahu gagal paham? Kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Keren tuh bahasa. Kalau bahasa orang Pekayon, goblok. Makanya bahasa orang Pekayon singkat, hemat kata, hemat huruf. Saudara, yang namanya sholat 5 waktu itu kewajiban. Ikhlas tidak ikhlas wajib sholat. Suka tidak suka wajib sholat. Rela tidak rela wajib sholat. Saudara, nggak ada itu. Oh kalau nggak ikhlas nggak sholat dulu, pala lu bomenyan. Ikhlas nggak ikhlas sholat tetap wajib, saudara. Ini kita bicara dari segi kewajiban. Kira-kira jelas tidak? Nah, jawaban yang kedua, saudara, ria itu tidak ikhlas itu penyakit hati. Bagaimana mau diobatin kalau kita nggak sholat? Saudara, obat hati itu zikir. Zikir yang paling dahsyat adalah sholat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah bahwa zikir itu bisa menenangkan hati.
zikir yang bisa mengobati penyakit hati, penyakit riya, obati dengan zikir. Saudara, zikir yang terbesar adalah salat. Jadi walaupun dia belum ikhlas, tapi kalau dia sholat itu sama juga kalau dia sakit dia minum obat. Saudara, sholat itu obat untuk mengobati penyakit hatinya. Hari ini sholat tidak ikhlas, besok sholat tidak ikhlas, hari berikutnya sholat tidak ikhlas. Kalau terus dia genjot begitu, insya Allah suatu saat ke depan sholatnya akan ikhlas. Saudara, obati. Saudara, ini udah tahu hatinya ada penyakit riya, nggak mau diobatin, sampai budak juga nggak baik. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya, umat Islam ikhlas gak ikhlas? Sholat wajib gak? Nah, jadi ini yang kita mesti pahami, saudara. Nah, karena itu sholat itu yang akan mengobati penyakit hatinya, saudara. Sama dengan yang kita bicara tadi. Saudara, umat siap nggak siap, syariat Islam mesti jalan, itu kewajiban. Ini bukan soal siap nggak siap, enggak. Al-Quran sudah turun 30 juz, wajib kita jalankan. Saudara, umat Islam mau suka nggak suka, rela nggak rela, siap siap, syariat Islam wajib untuk dijalankan, saudara. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau pertanyaannya, tapi umat Islam ini masih lemah imannya, umat Islam ini masih banyak melakukan kemunkaran, justru syariat yang akan mengobati penyakit perilakunya, saudara. Justru syariat yang akan mengobati kebobrokan moralnya, saudara. Justru syariat yang akan memperbaiki jalan hidupnya, saudara. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau umat udah rusak malah nggak menerapkan syariat, itu sama juga dia sakit nggak diobatin. Obati dengan penerapan syariat, saudara. Nah, inilah propaganda liberal yang harus kita luruskan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Betul? Alhamdulillah, biasanya kalau masih uduk belum masuk masih kurang paham. Masya Allah, yang belakang nyaut ada beb, ada. Cuman nggak tahu nih pekayon nasi uduknya KW1 KW2 nih. Nah, kalau KW1 sampai asar nggak basi. Kalau KW2 jam 9 juga udah basi. Masya Allah. Lanjut. Jadi saya mau tanya semua, Islam itu sempurna tidak? Ayo jawab yang keempat, Islam sempurna tidak? Islam lengkap tidak? Ada ajaran sholat dalam Islam, ada ajaran ibadat, ada ajaran muamalat, ada ajaran puasa, ada ajaran ekonomi, ada ajaran politik. Betul? Yakin? Takbir. Terus ada yang nanya, Habib, apa sih tujuan propaganda liberal seperti itu? Tujuannya mudah ditebak, saudara. Kalau Islam dan ulama dijauhkan daripada politik, maksudnya supaya yang main politik para bajingan saja, supaya ulama nggak ikut-ikutan. Saudara, mereka yang mau main di sana. Nah, kalau gitu saya tanya, jahat gak tujuannya? Nah, sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Takbir. Justru yang mesti dilarang masuk ke dunia politik adalah para koruptor, para bajingan, para penjahat. Saudara, orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Jangan dibulak-balik. Justru yang mesti masuk ke dunia politik orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ngerti hukum, orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram, orang yang berakhlakul karimah, yang tidak sembarangan untuk melakukan maksiat, saudara. Jadi umat Islam mesti tegas, jangan dibulak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Nah sekarang kita bayangkan saudara, terlepas dari perdebatan kita soal demokrasi, saya nggak mau berdebat soal demokrasi itu halal atau haram, togut atau bukan togut saudara. Ini sekarang kita bicara real fakta politik yang ada depan mata kita saat ini saudara. Apa fakta politik yang ada saat ini? 5 tahun sekali rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR. 5 tahun sekali rakyat saudara diajak untuk memilih siapa yang harus jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Saudara, nah sekarang mari kita lihat, kalau rakyat umat Islam ini tidak diajarkan berpolitik, akhirnya kursi-kursi parlemen tersebut jatuh kepada para tangan bajingan, tangan penjahat, tangan mereka yang anti-Islam. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu mereka duduk di DPR, mereka yang bikin undang-undang. Mereka yang bikin undang-undang saudara. Kalau yang duduk di sana para bajingan saudara, maka hukumnya akan mereka buat, undang-undang akan mereka buat, undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Makanya jangan kaget kalau DPR kita berlomba-lomba bikin undang-undang yang melegalkan minuman keras, melokalisasi tempat pelacuran. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah. Dan begitu undang-undang tadi disahkan, kita semua habibnya, kiainya, umatnya diwajibkan untuk mematuhinya saudara. Nah kalau kita nggak patuhi, kita ditangkap melanggar konstitusi. Masya Allah. Contohnya sekarang kita lihat saudara. Kita lihat saudara sekarang, kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi kita nggak mampu masukkan satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam. Nggak mampu kita masukin sudah, nggak mampu. Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal tersebut saudara? Karena kursi kita tidak cukup, karena kursi kita tidak memadai, karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti Islam, bukan yang pro syariat Islam saudara. Nah ntar kalau udah kejadian begini baru marah, wah lu kenapa orang kafir mimpin? Nah kan lu gak mau politik selama ini. Ini dia betul, telat mikir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini undang-undang dan negeri kita dibuat oleh DPR. Satu, melalui musyawarah. Kalau musyawarah mentok, voting, pemungutan suara. Nah sekarang saudara, kalau kita umat Islam tidak terjun ke politik, ulama kiai tidak mau tahu politik, nanti bencong-bencong pada ikut politik. Akhirnya para bencong jadi anggota DPR. Nah begitu sampai di sana saudara, kursi umat Islam kiai cuma 100 kursi, kursi yang bela bencong 500 kursi. Bikin undang-undang LGBT, laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Musyawarah kiai sama bencong, kiai nolak saudara, haram. Bencong bilang apa kiai gitu deh. Nah karena deadlock, apa yang dilakukan? Voting, pemungutan suara. Suara kiai 100, yang dukung bencong 500. Siapa yang menang? Ayo jawab, siapa yang menang? Siapa yang menang? Akhirnya undang-undang LGBT diketok palu saudara. Nah begitu besok ada ulama ceramah, saudara, laki kawin dengan laki haram. Bencong lapor polisi. Pak polisi mau lapor nih, kenapa? Kiai Khalil tuh langgar undang-undang. Lo langgar di mana? Tadi Kiai Khalil bilang laki nggak boleh kawin sama laki, kan undang-undangnya ada, boleh. Kiai Khalil masuk penjara saudara. Habib yang manapun, kiai yang manapun, karena dianggap melanggar undang-undang, masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa undang-undang bejat, undang-undang iblis macam itu bisa lolos, bisa disahkan? Itu tadi karena umat Islam dijauhkan dari politik, ulama dijauhkan dari politik, kiai dijauhkan dari politik, habaib dijauhkan dari politik, sehingga musuh-musuh Islam dengan seenaknya menguasai DPR, membuat undang-undang, membuat aturan, saudara, semua yang bertentangan dengan syariat Islam. Masya Allah, baru urusan Ahok saja saudara,
Kita teriak-teriak surat Al-Maidah 51. Kita dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan tega-teganya mereka berani mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan fitnah, ini fakta. Saya tanya, itu aksi 212 di Monas, saudara. Umat Islam yang hadir saat itu, apa mereka setuju orang kafir jadi pemimpin umat Islam? Mereka turun untuk membela Al-Maidah 51, betul? Betul? Tapi fitnah apa yang mereka dapat? Mereka dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti UUD 45, saudara. Kenapa ini semua bisa terjadi, saudara? Karena sudah terlalu lama umat Islam lelap dalam tidurnya. Sudah mereka nggak ikut politik, nyalain kiai yang ikut politik. Saudara, ini Kiai Khalil bicara di atas mimbar tadi soal politik. Betul yang beliau katakan, gharib indal kiai. Ini menjadi sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh di lingkungan pesantren, saudara. Padahal apa yang beliau lakukan, yaitulah Islam. Yang beliau sampaikan, yaitulah Islam. Saudara, soal kita tidak mau ikut partai, ya silakan. Soal kita nggak mau ikut politik praktis, silakan. Tapi wajib kita dukung, saudara. Saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk terjun dalam dunia politik, untuk menguasai eksekutif, menguasai yudikatif, menguasai legislatif, supaya ke depan tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya semua yang hadir sini, siap berjuang? Siap bersatu? Siap tegakkan Islam? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Mulai hari ini, saudara, jangan kasih kesempatan bajingan, koruptor, penjahat, orang kafir, orang fasik, orang fasid, orang mufsid, orang munafik untuk mengambil alih kepemimpinan di negeri kita, saudara. Enggak boleh. Kepemimpinan di negeri kita harus dipegang oleh orang yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyatnya, yang cinta kepada negerinya, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jangan haramkan politik untuk anak-anak kita. Didik anak-anak kita. Harus ada yang jadi kiai, harus ada yang jadi profesor, harus ada yang jadi doktor, harus ada yang jadi politisi, harus ada yang jadi duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan harus ada yang jadi polisi dan tentara, supaya polisi tentara nggak musuhin kiai. Betul? Nah, kalau besok polisi dan tentaranya dipegang oleh santri, kiai nggak dikriminalisasi, saudara. Makanya dorong anak-anak kita jadi jenderal, pegang itu TNI, pegang itu polisi, supaya besok ke depan mereka bisa jaga umat Islam, jaga ulama, jaga kiai, jaga negara, bukan memusuhi umat Islam. Saudara, menterorisasi umat Islam, memakarisasi umat Islam, mengkriminalisasi ulama, ulama dimusuhi, saudara. Ini nggak boleh terjadi lagi, saudara. Kedorong anak-anak kita, saudara. Ini kadang-kadang orang tua bilang, nak, lu 7 turunan, gua nggak redok lu jadi polisi. Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Akhirnya yang jadi polisi anak penjudi semua. Nah, begitu yang jadi polisi anak penjudi, begitu mereka pegang pimpinan, mereka legalkan judi bapaknya, saudara. Mau bapak kandung, mau bapak angkat, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, maka itu yuk, mari sama-sama kita selamatkan TNI kita selamatkan polisi kita isi dengan generasi muda kita yang beriman, yang bertakwa, yang cinta Islam, yang cinta ulama, yang cinta kiai. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya sampaikan hari ini jelas tidak? Nah, saya bertanya umat Islam ini semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap rebut Jakarta? Siap Islamkan Jakarta? Takbir! Jadi kita nggak boleh kalah, saudara. Kita harus berjuang. Walaupun calon kafir ini didukung oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia, bahkan terkaya se-Asia, saudara. Tapi jangan kita berkecil hati. Kenapa? Karena backing kita adalah yang maha kaya.
yang kekayaannya tidak terhingga, yang kekayaannya meliputi segala sesuatu, yang kekayaannya tidak pernah mengering, saudara. Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Dengan kuasa Allah 9 naga besok bisa menjadi 9 cacing, saudara. Amin. 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 Yang penting umat Islam bersatu, saudara. Ingat, Allah mengamanatkan kita untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan serta takwa kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Apa itu hablullah? Tali Allah, agama Allah, aturan Allah, ketetapan Allah, hukum Allah, syariat Allah. Wajib kita bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali engkau bercerai-berai. Pertanyaannya, kenapa sih kita mesti bersatu? Oh, ada yang jawab, karena bersatu itu merupakan sumber kekuatan. Ya, jawaban itu tidak salah, jawaban itu benar. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting daripada sekedar kekuatan, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara, gotong royong, bahu membahu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan itu ada pada kebersamaan, pertolongan itu ada pada persatuan dan persaudaraan. Ini yang lebih penting, saudara. Artinya kalau kita bersatu bukan hanya sumber kekuatan, tapi itu merupakan sumber pertolongan dari Allah, sumber keberkahan dari Allah. Saudara, sebanyak apapun jumlah kita, sebesar apapun kekuatan kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau tidak diberkahi Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah, percuma, saudara. Tapi sedikit apapun harta benda kita, sekecil apapun kekuatan kita, saudara, dan sekecil apapun jumlah kita, tapi kalau pertolongan Allah bersama kita, keberkahan dari Allah bersama kita, kekuatan besar apapun nggak mampu untuk memporak-porandakan kita. Betul? Takbir. Siap raih pertolongan Allah, siap raih keberkahan dari Allah. Kuncinya bersatu, saudara. Lalu kita bersatu, ada pertolongan Allah dan keberkahan dari Allah. Kalau sudah ada keberkahan dan pertolongan Allah, saudara, enggak usah khawatir. Kita akan sangat kuat sekali, saudara. Dan kekuatan kita enggak bisa dihancurkan oleh naga-naga yang besok bakal jadi cacing semua, saudara. Maka itu saya minta kepada Anda, jangan mau dipecah belah. Satukan kekuatan kita semua, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Islam harus menang di Jakarta, saudara. Setuju? Nah, maka itu saya minta bantuan Anda semua. Jangan hanya saya yang teriak, jangan hanya Kiai Khalil yang teriak, jangan hanya Kiai Haji Mahfuz Asirun yang teriak, jangan hanya kiai-kiai yang teriak, tapi saya minta setiap umat Islam yang ada di Jakarta ini, saudara, datangi, ketuk pintu rumah saudara-saudara kita. Setelah ketuk pintu rumah mereka, saudara, ajak mereka dialog, dakwahkan mereka, ketuk pintu hati mereka agar mereka mau memenangkan orang Islam, saudara. Jangan cuma kita berteriak di atas mimbar atau di tablik. Tablik macam ini yang hadir 99% adalah yang sejalan dengan kita. Yang nggak sejalan nggak mau, saudara, untuk hadir, saudara. Nah, maka itu tugas Anda semua, datangi mereka, ketuk pintu rumah mereka, bantu kalau mereka kesusahan, doakan kalau mereka kesusahan, saudara. Ketuk pintu hatinya, ketuk pintu hatinya, saudara, supaya mereka takut kepada Allah, cinta kepada Nabi, supaya mereka mau pilih pemimpin Muslim. Maka itu saya mau tanya semua, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Belajar dari jamaah tablik, saudara. Jamaah tablik ini sedang kerjasama dengan kita, saudara. Saat ini mereka sudah turun puluhan ribu di Jakarta. Mereka mengetuk pintu satu persatu rumah orang, saudara, door to door, saudara. Tapi ini bukan hanya tugas jamaah tabligh, tugas kita semua umat Islam. Saat ini NU-nya, Muhammadiyahnya, jamaah tabligh-nya, Persisnya, alhamdulillah semua bersatu, saudara. Apalagi semenjak aksi 212, orang nggak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak, Anda Islam, saya Islam. Ayo kita bela Islam.
Ini persatuan kita semua, nggak boleh lagi kita dipecah. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang, siap rebut Jakarta. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka itu saudara, kenapa saya dan kawan-kawan nggak mau jadi tim sukses, nggak mau ikut kampanye. Kalau kita jadi tim sukses, kita ikut kampanye, kita nggak bisa bicara bebas, saudara. Nggak bisa, karena kita terkena undang-undang, saudara, undang-undang pilkada. Tapi kalau kita sebagai kiai, kita sebagai ustadz, kita sebagai guru, 24 jam bebas kita ngomong di mana saja, saudara. Mau ngomong di masjid, mau ngomong di pasar, mau ngomong di majelis taklim, saudara. Nggak ada yang bisa larang kita. Mau ngomong di khutbah Jumat, mau ngomong di tablik-tablik, di pengajian, bebas, saudara. Karena itu para ulama, para kiai, saudara, saat ini tidak kampanye untuk Anies, tapi kampanye buat Islam, buat Allah dan Rasulnya. Tidak menjadi tim sukses Anies, tapi menjadi tim sukses Al-Maidah 51. Bagaimana ayat tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, saudara? Begitu saya mau tanya, siap bela Al-Maidah 51? Siap terapkan Al-Maidah 51? Siap memilih pemimpin Muslim? Takbir. Allahu Akbar. Jangan mau ditakut-takutin. Ini ada ibu-ibu ditakutin. Weh, ini kalau si kafir nggak menang, KJP-nya hilang, BPJS-nya dihapus. Ada gak yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? RT RW jadi ujung tombak penyogokan. Saudara, ada oknum-oknum RT RW bagi-bagi duit buat warganya untuk pilih orang kafir. Ada gak? Ada gak? Ada apa banyak? Banyak. Ya gue ceramah sampai di sini aja dah. Lu jawab banyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, jangan mau ditakut-takutin. Mulai sekarang nih. Nih saya mau kasih ilmu nih. Sebelum kita makan nasi uduk. Mau ilmu gak nih? Betul? Nah, tolong kalau kita digoda oleh godaan setan dan iblis, pakai ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Kalau orang Banten bilang sabodo teuing. Kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Bukan ketek Betawi. Kira-kira jelas gak? Baik, bisa dipraktekin gak? Bisa praktekin ya hari? Betul? Ayo, saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Yang gak jawab gak dapat nasi uduk. Ayo jawab yang kompak semuanya. Saya mau tanya, salat 5 waktu hukumnya apa? Jawab yang kompak, salat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap tunduk kepada Allah, siap mematuhi perintah Allah. Kalau begitu siap melaksanakan salat? Betul? Yakin? Janji? Tapi capek. Lu jawabnya lemes banget, masa bodoh. Ayo saya tanya sekali lagi, salat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siap patuhi Allah, siap tegakkan salat? Betul? Yakin? Tapi capek, tapi ribet, tapi buang waktu, tapi subuh lagi tidur enak. Takbir. Cakap, lulus lo semua. Itu namanya ilmu masa bodoh. Masa bodoh godaan setan, betul? Masa bodoh dengan godaan iblis, betul? Sholat wajib tetap harus kita laksanakan apapun godaannya, betul? Pertanyaan kedua, puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Jawab sekali lagi, hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah, siap mematuhi Allah, siap laksanakan puasa Ramadan? Betul? Yakin? Janji? Tapi haus, tapi lapar, tenggorokan panas, perut perih, lemes-lemes. Takbir. Begitu cara jawab. Masa bodoh.
Kira-kira jelas gak? Tapi lu jangan gagal paham. Akhirnya besok lagi tidur enak subuh dibangunin emaknya, tong bangun sholat, masa bodoh. Tuh, lu salah penerapan tuh. Ini masa bodoh buat lawan godaan setan, jelas tidak? Kalau diajak kebaikan jangan masa bodoh, jelas tidak? Lanjut. Nah sekarang larangan, saudara. Saya mau tanya nih kepada semua yang ada di sini, saudara. Saya mau tanya, mencuri itu dalam Islam hukumnya apa? Siapa yang mengharamkan? Kalau begitu korupsi itu halal atau haram? Halal atau haram? Yakin? Betul? Nah kalau gitu masyarakat yang ada di sini mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Yakin? Betul? Janji? Tapi cepat kaya. Kan gaji kecil, nggak ada yang tahu, nggak diperiksa polisi, nggak ditangkap KPK, dilindungi presiden. Takbir. Masa bodoh, nggak ada urusan dengan segala godaan. Korupsi sekali haram tetap haram. Umat Islam tidak boleh untuk korupsi, betul? Takbir. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Yang keempat nih, ibu ikut jawab bu. Bu, ibu yang gak jawab saya doain biar lakinya pada kawin lagi. Tapi kalau ibu ikut jawab biar lakinya pada setia. Amin ya rabbal alamin. Ayo saya mau tanya nih semua. Kalau kita punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, boleh atau tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap ikut Allah? Siap taat kepada Allah? Jadi kalau anda punya anak gadis muslimah dilamar oleh orang kafir, saya mau tanya sekali lagi, halal atau haram? Terima atau tolak? Yakin? Betul? Janji? Tapi kaya, tapi ganteng, tapi mobilnya mewah, rumahnya megah, artis, kesohor, setia, dia janji sehidup semati. Takbir. Ini bukan soal setia atau tidak setia, ini bukan soal dia baik atau tidak baik, ini persoalan hukum Allah. Allah mengharamkan, ya selesai. Mau dia kaya, mau dia artis, mau dia kesohor, mau dia setia, mau dia disebut orang baik, sekali haram tetap haram, nggak boleh untuk kita langgar, betul? Takbir. Allahu Akbar. Kira-kira jelas tidak? Sekarang pertanyaan yang terakhir. Sekarang saya mau tanya saudara, dalam surat Al-Maidah ayat 51, Allah menyerukan orang yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Luar biasa cara Allah memanggil kita hambanya yang beriman. Itu cara yang santun, ramah, penuh cinta. Kita dimanjakan oleh Allah. Itu panggilan ya ayyuhalladzina amanu, an-nidaul habib, kata para mufassir. Ini merupakan seruan yang penuh cinta kasih. Setelah itu apa Allah nyatakan? La tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan engkau sekali-kali menjadikan atau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai aulia. Aulia itu bentuk jamak, kata tunggalnya wali. Seorang nabi disebut nabi. Kalau nabinya banyak, ambiya. Seorang bertakwa disebut taqi. Kalau orang bertakwanya banyak, atqiya. Seorang yang suci disebut sofi. Kalau orang sucinya banyak, asfiya. Seorang wali disebut wali. Kalau walinya banyak, aulia. Saudara, lalu apa sih makna wali? Saudara, liwaliyin ma'anin muta'addidah.
Yang namanya kata wali dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Satu, artinya teman setia. Dua, artinya orang kepercayaan. Tiga, artinya pelindung. Empat, artinya pemimpin. Masih banyak makna yang lain, saudara. Nah, artinya apa? Nah, jangan kita ditipu dengan perbedaan makna, saudara. Karena maksudnya sama. Loh, sama bagaimana? Mari kita lihat. Orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai orang kepercayaan, sebagai pelindung, apalagi sebagai pemimpin. Jangan dipilah-pilah. Ada mengatakan yang nggak boleh itu sebagai teman setia, kalau sebagai pemimpin boleh. Lu belajar tafsir di mana? Di kandang kebo. Yang benar, saudara, enggak begitu, saudara. Yuk mari kita lihat. Kalau mentafsirkan Al-Quran, apalagi yang menyangkut ayat hukum, seseorang itu mesti menguasai usul fikih, saudara. Enggak cukup hanya dengan menguasai bahasa Arab. Jadi saudara, kalau orang Yahudi Nasrani enggak boleh kita jadikan teman setia, apalagi pemimpin. Loh, kenapa? Setiap teman setia belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin wajib menjadi teman setia bagi rakyatnya, saudara. Jadi perhatikan itu baik-baik. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Kira-kira paham tidak? Yang kedua, orang kepercayaan. Kalau orang kepercayaan aja nggak boleh, saudara. Yahudi Nasrani dijadikan orang kepercayaan, nggak boleh. Kalau orang kepercayaan aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Loh, kenapa? Setiap orang kepercayaan belum tentu dia pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi orang kepercayaan bagi rakyatnya, saudara. Jadi pemimpin itu maknanya a'am wa ashmal, saudara. Hati-hati. Nah, yang ketiga, saudara, pelindung. Nah, kalau Yahudi Nasrani jadi pelindung aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Loh, kenapa? Setiap pelindung belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung bagi rakyatnya, saudara. Jadi ayat tersebut mau diartikan teman setia, mau diartikan orang kepercayaan, mau diartikan pelindung, tiga-tiganya harus ada dalam diri seorang pemimpin, saudara. Seorang pemimpin wajib menjadi teman setia bagi rakyatnya, wajib untuk menjadi orang kepercayaan bagi rakyatnya, wajib untuk selalu melindungi rakyatnya, saudara. Kalau orang kafir jadi teman setia aja nggak boleh, jadi orang kepercayaan saja tidak boleh, jadi pelindung saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Makanya saya bingung, ada nafsir enggak, maksudnya teman setia. Ini dia nih, kita pakai tafsir Jalalain, dia pakai tafsir jalan lain. Nah, begini kemana nggak ngawur? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Paham tidak? Nah, jadi sekarang kesimpulannya aja, saudara, berdasarkan surat Al-Maidah 51, apa orang Yahudi dan Nasrani boleh jadi pemimpin umat Islam? Jawab yang kompak, boleh tidak? Jawab yang kompak, boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Nah, sekarang saya mau tanya, surat Al-Maidah 51 firman siapa? Firman siapa? Firman siapa? Yang namanya firman Allah boleh gak dibaca dalam masjid? Boleh gak dibahas dalam majelis? Boleh gak disampaikan dalam khutbah Jumat? Boleh tidak dibahas dalam tabligh akbar? Boleh tidak? Boleh tidak? Bahkan wajib untuk disampaikan kepada umat, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Jadi berdasarkan Al-Maidah 51, sekali lagi, orang kafir jadi pemimpin umat Islam halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah, siap tunduk kepada Allah. Betul? Yakin? Kalau begitu, saudara, kalau besok saat kita memilih pemimpin, apa boleh pemimpin orang kafir kita boleh? Boleh tidak? Saya mau tanya, pilih atau tidak? Pilih atau tidak? Yakin? Betul? Sumpah? Janji? Tapi katanya jujur, tapi katanya pinter, tapi katanya bersih, tapi mau dinaikin umroh, marbot dinaikin umroh,
pesantren mau dibantu, kiai mau dihajiin, dapat KJP, BPJS, dikasih duit 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Lu susah bener sih dirayunya loh. Takbir. Nah, begitu dong, lulus semua. Karena udah lulus, ceramah selesai. Kan udah lulus. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi nggak usah khawatir, Bu. Siapa bilang KJP dihapus? KJP dan BPJS itu hak rakyat yang diberikan oleh negara. Jadi kalau besok gubernur muslim yang pimpin Jakarta, ibu nggak dapat KJP tapi dapat KJP plus. Lo kok bisa plus? Plus berkah, plus ridho Allah, plus masuk surga. Nah, saya tanya, cakep gak KJP-nya? Cakep gak KJP-nya? Tapi kalau gara-gara KJP dijanjiin orang kafir milih kafir, itu namanya KJP minus. Lo kok bisa minus? Iya, dia nggak minus berkah, minus ridho, minus surga, betul? Nah, gitu saya mau tanya, mau ditipu sama KJP? Mau ditipu sama BPJS? Mau ditipu sama PBB? Mau ditipu dengan iming-iming duit? Ya, sekali lagi saya tanya saudara, memilih pemimpin kafir bagi umat Islam boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Halal atau haram? Jadi besok memilih pemimpin muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Yakin? Kalau ada calon kafir pilih atau tolak? Pilih atau tolak? Pilih atau tolak? Tapi pinter, Masa bodoh. tapi katanya bersih, tapi katanya rajin, Masa bodoh. katanya sih nggak korupsi, katanya dibagi duit 5 juta, 10 juta. Masa bodoh. Kalau nggak milih diancam, mau dimasuk penjara, Masa bodoh. mau diculik, Masa bodoh. mau dibunuh. Masa bodoh. Takbir. Allahu Akbar. Udah, lu kalau ame dibunuh aja udah masa bodoh, udah lulus bener dah. Udah nggak perlu ditanya lagi. Orang kalau udah siap dibunuh, saudara, apalagi di penjara, betul? Orang kalau udah siap dibunuh, ya mau disogok, iya, unyil. Tunjukkan umat Islam nggak mempan untuk disogok, betul? Jadi kalau sekarang tuh mereka yang punya duit, para pemodal 9 naga konglomerat terkaya di Indonesia sombong dengan modal uang yang mereka punya, saudara. Jangan kita takut menghadapi mereka, saudara. Mereka boleh dibela oleh jajaran eksekutif, yudikatif, legislatif, saudara. Silakan mereka dibela oleh aparat, tapi jangan khawatir, kita bersama habaib dan ulama akan dibela oleh Allah. Dan kalau kita ridho, ikhlas ridho Allah, saudara, Allah akan menangkan kita semua. Allah janji dalam Al-Quranul Karim, saudara, intan surullah yang surga. Kalau kamu sekalian memenangkan Allah, membela agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini janji Allah, ini janji Allah, ini janji Allah. Saya tanya, percaya tidak dengan janji Allah? Apa Allah berdusta? Apa Allah berbohong? Yakin percaya kepada Allah? Siapa yang maha besar? Siapa maha suci? Siapa maha agung? Siapa maha benar? Takbir. Enggak, kita enggak bakal kalah, saudara. Asal kita kompak, ikhlas karena ridha Allah, besok insya Allah kita menang 80%. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat syarat tadi saya minta, tiap orang semua berjuang. Setuju tidak? Mulai dari hari ini semua berjuang. Setuju tidak? Ketok pintu setiap rumah orang, berikan penjelasan. Betul. Jangan caci maki mereka, jangan hina mereka, jangan kucilkan mereka. Mungkin selama ini mereka tidak tahu hukum, saudara. Ketok pintu rumahnya, didik, ajarkan, ajak, saudara. Habis kita ketuk pintu rumah, kita ketuk pintu hatinya. Insya Allah besok kita menang. Tunjukkan, saudara, umat Islam bersatu, nggak bisa dikalahkan oleh 9 naga, nggak bisa dikalahkan oleh kina-kina kafir dari konglomerat di Indonesia, nggak bisa kita dikalahkan oleh kekuatan manapun juga. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama. Takbir.
karena itu saudara, sebagai penutup ceramah saya mau angkat sumpah dan janji yang ada di sini semua. Setuju? Setuju? Ikuti yang saya bacakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyan wa rasula. Nabiyyan wa rasula. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil muslimina ikhwana. Wa bil muslimina ikhwana. Demi Allah. Demi Allah. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Dan kami berjanji. Kami berjanji. Bahwa kami hanya akan memilih, membela, memenangkan calon gubernur Muslim untuk memimpin Jakarta. Demi Allah, kami bersumpah dan kami berjanji tidak akan memilih calon gubernur kafir untuk memimpin Jakarta. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan sumpah dan janji kami ini, dan sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang menyaksikan. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi. Alhamdulillah. Bu, udah disumpah. Oh, ini yang hadir sini anak muda, lu udah disumpah. Pokoknya besok 19 April yang udah disumpah ngelanggar janji, pilih orang kafir langsung giting. Amin. Ada yang langsung disamber geledek. Amin. Ada yang langsung modar di tempat. Sampai petugasnya bingung, kok nggak keluar deh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang protes saya, Habib Rizik mendoakan kejelekan untuk yang memilih orang kafir. Apa jawabnya? Pinter loh. Ya, tapi sekarang sebelum kita akhiri kan kita mesti baca doa dulu, betul? Boleh baca doa? Siap baca doa? Aminin rame-rame. Ayo kita baca doa saudara. Tapi sebelum saya baca doa, saya mau kasih tahu dulu doa Nabi nih. Nabi pernah baca doa. Apa kata Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Ini doa Nabi saudara. Apa kata Nabi? Ya Allah, barang siapa yang kau berikan kuasa untuk mengurus aku punya umat, menentukan nasib aku punya umat, kemudian dia bikin susah aku punya umat, fasquk alaih, bikin susah dia, ya Allah. Ini doa Nabi saudara. Sebaliknya kata Nabi, ya Allah, barang siapa yang kau berikan kuasa untuk mengurus aku punya umat, urusan mereka, dan mereka permudah urusan aku punya umat, berlaku baik, berlaku santun dan lembut. Apa kata Allah? Farfuq bihi, maka perlakukan dia dengan lembut, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan santun. Amin ya Rabbal. Ingat, begitu Anda masuk kotak TPS saudara, saat itu Allah memberikan kuasa kepada Anda, Allah berikan amanat kepada Anda. Untuk siapa suara Anda diberikan? Begitu Anda berikan untuk orang Islam, berarti Anda memberikan jalan kepada si Muslim untuk menjadi pemimpin yang akan mengayomi umat Islam. Berarti Anda memudahkan urusan umat Islam. Maka Anda termasuk dalam doa Nabi, farfuq bihi ya Rabb, perlakukan dia dengan baik ya Allah.
Tapi manakala Anda masuk ke dalam TPS, kemudian naudzubillah min dzalik, Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat, berarti saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpahnya Nabi, faskuk alaih, bikin susah dia punya hidup, ya Allah. Masya Allah, ini hadis, saudara. Ada doa, ada nyumpahin, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Boleh? Ya Allah, barang siapa di antara kami umat Islam ini, ya Allah, Amin. semua orang-orang Islam yang ada di Jakarta ini, ya Allah, Amin. yang memilih pemimpin muslim, Amin. yang memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memimpin Jakarta, Amin. permudahlah jalan hidupnya, Amin. murahkan rizkinya, Amin. berkahi nafkahnya, Amin. lancarkan pekerjaannya, Amin. mudahkan kesulitannya, Amin. mudahkan kesulitannya, Amin. lapangkan kesempitannya, Amin. harmoniskan rumah tangganya, Amin. sembuhkan penyakitnya, Amin. karuniakan anak keturunan yang solehin dan solehat, Amin. bahagia dari dunia dan akhirat, Amin. dan segala hajatnya digabulkan ya Rabb. Amin. Amin ya Rabbal Alam. alamin. Itu doa. Boleh nyumpahin? Nyumpahin sekarang, saudara. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah, Amin. jika ada di antara umat Islam Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. yang sudah dinasehati ulama, Amin. sudah dikasih tahu ulama, Amin. agar jangan memilih pemimpin kafir, Amin. tapi dia tetap bandel, ya Allah. Amin. Dia tetap ngotot, ya Allah. Amin. Bukan karena dia tidak tahu, ya Allah, Amin. tapi dia ingin melawan Engkau. Amin. Dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya, Amin. seretkan rezekinya, Amin. jangan berkahi nafkahnya, Amin. jangan sembuhkan penyakitnya, Amin. biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, Amin. biar susah jalan hidupnya, Amin. biar dipecat dari tempat kerjaannya, Amin. biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari, kecuali kalau dia bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bu, ada yang nanya ibu-ibu, Beb, gimana kemarin terlanjur milih, Beb? Ya sudah, mafat-afat, yang udah lewat biar dia lewat. Pintu taubat selalu terbuka, betul? Jadi kalau taubat, menyesal, akui kesalahan, besok perbaiki kesalahan. Untung masih ada kesempatan. Perbaiki kesalahan, insya Allah dosanya diampuni. Nah, doa yang tadi insya Allah, sumpahan yang tadi nggak kena tuh. Nah, mudah-mudahan nggak kena. Kalau dia toh, makanya kan terakhirnya kan dibilang kalau dia toh. Nah sekarang maka itu saya tanya nih sekali lagi nih, semuanya di Pekayon siap menangkan Islam, siap rebut Islam, Siap. takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini kalau saya ceramah begini, Kiai Khalil nggak boleh dipanggil Panwaslu. Saya bukan tim sukses, saya bukan jurkam, saya bukan orang partai, saya ustadz kampung. Nggak ada pasalnya ustadz kampung bicara ayat masuk penjara. Iya. Nah maka itu saya tanya semua di sini umat Islam siap kompak, siap bersatu. Nah saya minta umat Islam semua bersatu. Kalau ada spanduk-spanduk baliho-baliho ulama atau baliho-baliho ayat Quran atau baliho-baliho tablik akbar atau baliho-baliho yang menyuruhkan umat untuk menerapkan surat Al-Maidah 51 untuk memilih gubernur muslim, kalau ada yang turunkan, bangkit lawan siapa saja menurunkannya, saudara. Takbir. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Siap.
nanti ditangkap Habib, nanti dianiaya Habib, Masa bodoh. nanti diperkarain Habib, nanti dipanggil polisi, nanti diculik. Sabodo ting, nggak ada urusan, betul? Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Mudah-mudahan insya Allah di Jakarta umat Islam akan menang. Amin ya rabbal alamin. Nah cuman saya punya pengumuman, kemungkinan besar tanggal 18 April banyak tamu-tamu kaum muslimin dari luar Jakarta akan datang ke Jakarta. Ada jawaranya, ada pendekarnya dari Banten, dari Jawa Barat, rame-rame mau bantuin umat Islam di Jakarta untuk menjaga keamanan 13 TPS di seluruh Jakarta, saudara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Lah kenapa Habib harus dijaga? Karena di putaran pertama kita kecolongan, ada Iwan Bopeng datang bawa baju kotak-kotak maksa-maksa di TPS. Ada tidak? Ada tidak? Petugas KPPS dipaksa, diintimidasi, betul? Nah besok nggak boleh terjadi lagi, saudara. Tiap TPS harus dijaga oleh satu laskar, satu jawara, satu pendekar, dibela oleh umat Islam yang ada di tempat tersebut. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada orang model-model Iwan Bopeng, langsung sikat di lapangan, saudara. Tangkap, jebloskan ke penjara. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Takbir. Kita jaga semua TPS, jangan ada intimidasi, jangan ada kecurangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau tidak ada kecurangan, saudara, enggak, umat Islam enggak bakal kalah, saudara. Enggak bakal kalah. Saya berani katakan di sini, kalau besok digelar dengan jujur, dengan adil, enggak ada kecurangan, enggak ada pemberian suara di mana-mana, enggak ada intimidasi, umat Islam enggak bakal kalah. Kita akan menang 80% insya Allah, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu umat Islam harus menjaga, dan kehadiran tamu-tamu dari luar ini penting. Sebab kalau sampai kita menang, kemudian yang kalah ini punya banyak preman, saudara. Ini yang kalah ini sudah ngumpulin preman dari mana-mana tempat, saudara. Kalau sampai kita menang, dia kalah, kemudian dia bikin kerusuhan di mana-mana, dia bikin keributan di mana-mana, maka kita rame-rame angkat senjata, habisi mereka semua, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Siap jihad. Siap. Siap jihad. Siap. Siap jaga Jakarta. Siap. Siap bela Jakarta. Siap. Siap amankan Jakarta. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu bajingan-bajingan preman-preman yang dibayar oleh kelompok musuh-musuh kita, jangan coba-coba bermimpi untuk bikin kekacauan di Jakarta. Anda coba-coba bikin kekacauan di Jakarta, berarti Anda sudah memancing umat Islam, betul? Dan kalau Anda mancing umat Islam bukan tidak terpancing, pancingan-pancingannya ditelan semua sama umat Islam. Takbir. Umat Islam takut tidak? Takut tidak? Ikan bawal buah terong, lu jual gue borong. Nah maka itu siap jaga Jakarta. Siap jaga Jakarta. Kalau mereka bikin kerusuhan di mana-mana, TNI dan Polri nggak bakal mampu untuk mengamankan Jakarta tanpa bantuan umat Islam. Betul? 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 Buktinya kemarin putaran pertama Iwan Bopeng lolos. Kemana TNI? Kemana Polri, saudara? Nah coba kalau besok terjadi kerusuhan, toko dibakar, pom bensin dibakar, pasar dibakar, saudara, polisi, tentara tidak akan mampu untuk mengatasi itu tanpa bantuan umat Islam. Maka itu umat Islam siaga satu dari saat ini. Siapapun ingin mengacaukan Jakarta, usir dari Jakarta, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Jakarta. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. kami. Sekali lagi,
Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan semua, Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, semua Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan semua, Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya minta maaf kalau saya harus segera meninggalkan tempat, karena tadi sebetulnya ada 3 subuh. Subuh di sini, subuh di Johar Baru Senen, dan subuh di Koja Jakarta Utara. Sebagian teman-teman sudah dari subuh di sana. Dari sini saya akan kejar ke sana. Mudah-mudahan semua bisa terkejar. Dan memang saya utamakan di sini karena saya punya utang dengan Kiai Khalid. Berkali-kali diundang, berkali-kali nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah ini hari mudah-mudahan kita tebus dosanya sama Kiai Khalid. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan ada yang bubar dulu sebelum ditutup doa oleh Kiai kita. Dari saya sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak berdiri. Mohon tidak berdiri.